Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tema kali ini berbicara tentang SDLC atau metodologi dalam pengembangan sistem informasi yang kepanjangannya adalah System Development Life Cycle. SDLC memiliki banyak pengertian. Di antaranya yang saya bacakan adalah salah satu metode untuk mengembangkan atau mengubah sistem perangkat lunak dengan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat sebelumnya, dan beberapa definisi dari tokoh lain. Di sini ada 10 fase dari SDLC secara umum. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, pengembangan konsep sistem, yang ketiga, planning, yang keempat, requirement analysis, yang kelima, design, yang keenam, development, yang ketujuh, integration and test, yang kedelapan, implementasi, yang kesembilan, operation dan maintenance, dan yang 10 adalah disposition. Apa itu inisiasi? Inisiasi diawali dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Yang kedua adalah konsep development, mendefinisikan lingkup hal-hal yang terkait dengan sistem, seperti manfaatnya, rencananya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, planning. Planning adalah rencana manajemen proyek dan dokumen yang dibutuhkan. Dan ini adalah menjadi perencanaan dasar untuk dilakukan pemetaan sumber daya manusia. Yang keempat, requirement analysis berkaitan dengan fungsionalitas atau fitur atau kebutuhan menu yang ada di aplikasi yang dibutuhkan oleh user. Yang kelima, design. Desain ini adalah bagian bagaimana perusahaan akan membuat sistem dengan fokus pada fungsi-fungsi yang dibutuhkan melalui detail-detail desain. Yang berikutnya adalah development, mulai dari membuat desain secara real dalam bentuk informasi yang lengkap, kemudian basis data, kemudian ada coding, dan seterusnya. Integration and testing melakukan pengujian perangkat lunak, dan di sini adalah pelibatan quality assurance dilakukan dan dilakukan pelaporan dari hasil pengujian. Kemudian implementasi dicoba untuk menerapkan sistem informasi di lingkungan pengguna dari sistem informasi tersebut dan melihat apakah ada permasalahan yang teridentifikasi dari proses pengujian. Yang berikutnya adalah operation and maintenance dilakukan untuk memelihara sistem informasi di lingkungan user, dan yang terakhir adalah aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan user dengan data yang sebenarnya. Ada beberapa model SDLC. Yang pertama waterfall, prototype, RAD, iteratif, spiral, dan agile. Waterfall seperti namanya, seperti air terjun. Dimulai dari tahap requirement, sistem software design, implementation unit testing, integration, dan operation serta maintenance. Secara detail nanti waterfall akan dibahas secara terpisah. Prototype adalah sebagaimana namanya, prototype itu seperti membuat sampel gitu ya, sampel sederhana. Nah, prototype ini dimulai dengan bagaimana kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh customer, kemudian mencoba membangun tahap demi tahap dari aplikasi, dan yang kemudian customer menguji aplikasi yang kita bangun. Nah, ini lebih kepada desain atau namanya prototype ya, berarti aplikasi yang dalam bentuk sederhana atau kecil-kecil atau sedikit demi sedikit. Resikonya adalah biaya tentu pasti membengkak karena harus berkali-kali bertanya ke user. Kemudian RAD adalah aplikasi yang dibuat secara paralel dari masing-masing tim dalam sebuah perusahaan pengembang sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu sehingga semua bisa bekerja secara bersama-sama. Nah, terutama untuk waktu yang pendek ini sangat berguna. Nah, RAD ini dilakukan secara paralel ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian iteratif. Sesuai dengan namanya, iteratif ini pengulangan. Bisa jadi aplikasi sudah dibuat dengan cara dianalisis, didesain, coding, dites, kemudian diturunkan lagi dengan analisis, desain, coding, dan tes untuk mendapatkan aplikasi secara lebih lengkap, lalu nanti dibuat lagi dengan aplikasi yang fiturnya lebih lengkap lagi, dan seterusnya aplikasi lebih lengkap lagi. Nah, iteratif ini merupakan kombinasi dari waterfall dan prototype. Iteratif ini cocok digunakan untuk turnover staff yang tinggi. Kemudian spiral, sesuai dengan namanya, aplikasi ini dilakukan
Pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan tahap planning, requirement, design, construction, testing, dan deploy. Nah, setiap tahapan yang ada di spiral ini dilakukan proses pengonsepan, membuat konsep, kemudian membuat konsep di semua tahapan ya, baik di tahap planning, requirement, design, ini semua dilakukan pembuatan konsep. Lalu dilakukan pengembangan sistem di semua tahapan dari mulai planning hingga deploy, kemudian enhancement gitu ya dari semua tahapan, serta yang terakhir adalah maintenance di semua tahapan. Nah, spiral ini memasangkan iteratif pada model prototype dan lebih terlihat sistematik ya. Dan ini cocok untuk perangkat lunak yang berskala besar dan berbagai proses analisis resiko bisa diminimalisir. Agile adalah metode pengembangan yang berbasis pengulangan ya iteratif dan incremental, membawa perubahan dari metode kelas berat seperti waterfall dan spiral. Nah, ini sesuai dengan namanya agile cepat ya. Ini merilis perangkat lunak secara terus-menerus dan bisa jadi biayanya sangat besar karena apa? Berkaitan terus dengan konsumen. Nah, ini seperti ini mulai dari project inisiasi, kemudian mendefinisikan kebutuhan, habis itu testing lagi, bikin lagi, testing lagi, bikin lagi, testing lagi, dan seterusnya. Nah, kalau memang masih belum cocok, maka dilakukan adjustment, penyesuaian terus gitu ya secara siklus gitu ya. Tapi kalau sudah selesai siap digunakan, maka ini siap untuk dirilis ke user ataupun market. Agile ini memiliki keunggulan proses dari sifatnya yang iteratif dan incremental dan bisa berubah secara sewaktu-waktu gitu ya. Tapi kelemahannya jarang dipraktekkan karena tidak banyak orang yang mampu membuat rilis, buat rilis dengan cepat seperti itu karena biayanya sangat besar juga.